Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Era Apriliana, NPM 20130240027 dan Anissa 20130240029 akan mempresentasikan tentang ekosistem terumbu karang. Next. Yang pertama, karakteristik ekosistem terumbu karang. Nah, karakteristiknya yang pertama ada temperatur tinggi, yaitu rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu, yakni 28,0 C sampai 29,0 C. Yang kedua, kadar garam tinggi. Persentase salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Yang ketiga, cahaya dan kedalaman. Terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter sampai intensitas cahaya 15% sampai 20% dari intensitas di permukaan. Yang keempat, kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Kemudian yang kelima yaitu ada gelombang. Gelombang memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi pengendapan pada koloni atau polip kerang. Yang keenam yaitu arus. Arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Yang ketujuh ada sedimen, yaitu faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Yang kedelapan ada substrat. Substrat keras sangat mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Selanjutnya, jenis dan tipe terumbu karang. Tipe-tipe terumbu karang berdasarkan tahapan proses pembentukan, lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan permukaan air laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada atoll, merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik di mana terumbu tumbuh dan berkembang dari tepi pulau dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau yang kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Yang kedua ada fringing reef, yaitu adalah terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Barrier reef adalah terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan yang dalam. Selanjutnya ada patch reef atau gosong karang, adalah terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut. Kemudian ada jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama yaitu sesuai dengan fungsinya dalam bangunan karang atau hermatipik, ahermatipik, dan kepemilikannya atas alga simbion. Kerang dapat dibagi lagi dalam kelompok berikut, yaitu yang pertama ada hermatip simbion, yaitu kelompok ini meliputi sebagian besar karang, Saleractinia pembangunan terumbu. Selanjutnya yang B ada hermatip asimbion. Karang-karang yang tumbuh lambat ini dapat membangun skeleton kapur masif tanpa pertolongan zooxanthellae, di mana mereka dapat hidup pada lingkungan gelap, dalam gua, terowongan, dan bagian yang dalam dari continental slope. Di antara mereka adalah Saleractinia asymbiotic tubastrea dan Dendrophylia dan Hydrocoral Stylistar rosacea.
Yang ketiga ada Ahermatip simbion. Di antara Sclerectinia ada yang termasuk dalam kelompok fungi kecil ini, seperti Heterosamia dan Diaceris, dan juga karang Leptoceris yang ada sebagai polip tunggal atau sebagai koloni kecil, dan karenanya tidak dapat dimasukkan dalam pembangun terumbu. Kelompok ini juga hampir seluruhnya merupakan Octocoral alcinaceans dan Orchonescens yang memiliki alga simbion tetapi tidak membangun koloni kapur masif. Yang D ada Ahermatipes types asimbion. Untuk kelompok ini ada di antara beberapa spesies Scleractinia dari genera Dendrophila dan Tubastrea yang memiliki polip kecil, termasuk juga Hexacoral dari ordo Antipataria dan Corallimorpharia dan asimbiotik Octora. Sebagian besar karang membangun terumbu adalah bersimbiosis. Menurut Sunarto 2006 halaman 7-10. Terumbu karang juga dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Berikut adalah berbagai karang berdasarkan letak habitatnya, yaitu yang pertama ada terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau dikenal dengan nama karang penerus adalah jenis terumbu karang yang memiliki struktur paling sederhana yang ditemukan. Terumbu karang tepi pada umumnya berkembang di banyak pesisir pantai pulau-pulau yang besar. Yang kedua yaitu ada terumbu karang penghalang. Terumbu karang penghalang memiliki bentuk menyerupai terumbu karang tepi. Ciri khas terumbu karang ini memiliki jenis organisme yang mampu hidup di jauh dari bibir pantai. Terumbu karang jenis ini tumbuh dibatasi dengan perairan yang memiliki kedalaman hingga 75 meter. Yang ketiga, terumbu karang cincin adalah terumbu karang yang memiliki bentuk khas seperti cincin. Ukuran karangnya sangat besar seperti sebuah pulau. Terumbu ini ditemukan berbentuk menyerupai cincin yang mengelilingi pulau-pulau vulkanik yang tenggelam. Selanjutnya yaitu ada interaksi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada interaksi sederhana, yaitu yang pertama ada persaingan untuk memperoleh ruang dan makanan. Yang kedua ada pemangsaan karang oleh predator seperti Acanthastes plancy. Kemudian yang ketiga ada grazing, yaitu pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivor. Yang keempat ada komensialisme, yaitu simbiosis antara terumbu karang dengan ikan pembersih. Yang kelima ada mutualisme. Contohnya yaitu hubungan erat antara anemon dengan ikan biru atau ikan Nemo. Ini adalah contoh interaksi ekosistem terumbu karang yang telah disebutkan tadi. Ini adalah contoh gambar Acanthastes plancy dan ini terumbu karang dengan ikan pembersih, kemudian anemon dengan ikan biru. Yang kedua ada interaksi yang bersifat kompleks. Interaksi yang bersifat kompleks karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik mekanisme. Untuk mengkaji interaksi antara biotik yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan. Nah, ini adalah contoh jejaring makanan ekosistem terumbu karang. Kemudian ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Adaptasi biota ekosistem terumbu karang ini ada pada
Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang. Terumbu karang sebagai tempat untuk mencari makanan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi yang disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Selanjutnya ada teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama, identifikasi sumber karang. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan yaitu melakukan proses identifikasi dari terumbu karang yang akan direhabilitasi. Sumber karang dapat diperoleh dari yang pertama, fragmen karang yang terlepas karena proses alami, misalnya karena badai atau air laut yang kuat. Yang kedua, fragmen karang yang diambil dari donor koloni karang. Namun, pemotongan ini memiliki akibat buruk pada koloni pendonor, sehingga disarankan pemotongan tidak lebih dari 10% bagian koloni terumbu karang. Yang kedua ada pembiakan terumbu karang. Yang pertama ada pembiakan ex situ, adalah pembiakan yang dilakukan di daratan. Pembiakan ini ditunjukkan untuk memenuhi permintaan karang untuk perdagangan. Umumnya dilakukan di ekosistem buatan seperti akuarium. Yang kedua ada pembiakan in situ, adalah pembiakan karang di lokasi atau habitat alami perairan laut. Selanjutnya, metode transplantasi. Nah, metode ini dibedakan menjadi yang pertama ada transplant tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Yang kedua, transplant ditanam pada lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Yang ketiga, transplant diikat pada substrat semen. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Yang keempat, transplant diikat dengan kabel. Merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transplant dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu kemudian dapat dipindah ke lingkungan pemulihan. Selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama ada metode transek garis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas sekarang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan keberadaan biota lain. Peralatan yang dibutuhkan dalam survei ini adalah roll meter, peralatan scuba, alat tulis bawah air, tas nilon, palu, dan pahat untuk mengambil sampel karang yang belum bisa diidentifikasi dan kapal. Garis transek dimulai dari kedalaman kurang lebih 25 meter. Kemudian yang kedua ada metode transek kuadrat. Metode ini digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Peralatan yang dibutuhkan adalah kapal kecil, peralatan scuba, tanda kuadrat 1 meter x 1 meter, dan sudah dibagi setiap 10 cm kaliper. GPS dan underwater kamera. Yang ketiga ada metode Mantetau, yaitu bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini biasanya untuk melihat kerusakan akibat badai topan, bleaching, daerah bekas bom, dan hewan Acanthaster clancy.
Yang keempat, metode transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu. Metode untuk mengetahui keberadaan karang hias di suatu daerah terumbu karang. Panjang transaksi yang digunakan adalah 10 meter dan lebar 1 meter. Pengamatan keberadaan karang hias yang pernah dilakukan oleh ICRWG menggunakan panjang transek 30 meter dan lebar 2 meter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.